Karena kalau kita membahas percintaan tuh nggak akan pernah ada habis. Cinta anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pasti jatuh cinta terus. Indah. Tolong diperpanjang ya Ricis. Oke, ini ada pertanyaan yang paling penting kata netizen. Dokter, harus nggak sih haruskah mereka malu untuk mengejar apa yang diinginkan dalam hidup, yaitu hubungan yang sehat dan langgeng? Nah, itu gimana tuh? Haruskah malu gitu? Iya, kalau kita malu gimana kalau kita mau ngejar cinta pengennya yang langgeng gitu? Gimana sih netizen pertanyaannya? Ngerti nggak dok? Bingung ya? Sama sih. Oh gini, coba yang indigo pasti ngerti ya. Ini katanya si Ayu nih. Dokter, haruskah mereka malu untuk mengejar apa yang diinginkan dalam hidup? Misalnya hubungan yang sehat dan langgeng. Nah itu kata Ayu tuh dok. Hubungan yang sehat mesti dibuat. Iya. Mesti kita yang aktif membuat. Iya. Tetapi tidak push, tidak menekankan. Kita memberi contoh. Kalau kita banyak ngomongnya nggak ada contohnya, kan kayak orang kuliah. Kenapa tuh dok? Ngomong doang. Oh iya, nggak ada isinya. Jadi kita mesti ngomongin apa yang kita mau dengan perjalanan contoh ini. Misalnya kita ingin orang menghargai kita, maka kita harus bisa menghargai orang. Setuju. Contoh yang mudah, diberi sesuatu, terima kasih dong. Terima kasih. Ada mereka yang bilang, enggak, istri nggak usah diterima kasih, itu udah tugas dia masak, udah tugas dia ngasih makanan. Enggak dong, semua kita saling mengasihi, jadi terima kasih, diberi perhatian, terima kasih. Lalu, waktu melakukan pembicaraan atau diskusi, tolong dilihat dengan kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Misalnya, lu ngomongnya kayak gitu, kayak orang bodoh aja. Nggak enak kan gitu. Iya, kasar dok. Kita bilang, bagaimana kalau kita bicara ke begini? Kan itu lebih enak. Komunikasi itu penting. Nah, itu dia. Nih, buat teman-teman yang lagi jomblo atau yang sudah punya pasangan atau mulai gonjang-ganjing hubungannya, dikomunikasikan. Nah, itu dia. Cocok tuh. Cocok kan dok kan saya. Karena kalau nggak ada komunikasi hancur, berantakan. Gitu ya dok ya. Kalau diem terus gimana? Kalau diam terus apapun yang kita rasakan tidak tersampaikan. Karena nggak semua orang paham kode-kode dok. Jadi apapun sampaikan, jangan menunda ngomong. Karena kalau kita nunda semenit aja, momen berubah, isi hati berubah. Ya kan, apalagi Allah mau membolak-balik hati manusia berubah. Jadi ada perasaan apa? Ngomong aja. Nah, cara ngomongnya itu yang mesti benar. Iya kan, jadi penyampaian kalau ada masalah tuh disampaikan dengan hati yang tenang, kepala dingin, langsung ngomong aja. Iya, kalimatnya harus positif. Kalimatnya positif. Jangan sampai menyakiti, tidak menyinggung, dan lain-lain. Yang penting komunikasi itu tetap nomor 1. Ria Ricis, sarjana ilmu komunikasi yang baru lulus kemarin setelah 7 tahun kuliah. Aku 7 tahun kuliah baru lulus dok. Itu namanya menghayati. Menghayati, alhamdulillah. Memang menghayati soalnya sambil berpikir, ini kalau misalnya lulusnya kecepatan, kan dosen kangen gitu kan. Terpisah, jadi ya udah lama-lama. Pembelaan ya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, mangga. Sambil kita baca netizen boleh? Ya, kita akan membacakan komentar kalian tentang yang jomblo. Ada yang bertanya dan komentarnya masih emot. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tanya di Twitter, ada dong. Di Twitter aku itu lagi rame hashtag Hawaya sama Sisters in Heart. Heart hati ya teman-teman ya. Jadi kalau mau nanya soal jodoh kalian, jangan jodoh saya. Karena jodoh saya di tangan Allah, bukan di tangan kalian ya. Jadi jodoh kalian. Tanya masalah jodoh kalian di Twitter, tapi harus pakai hashtag Hawaya. HAWAYA ditambah hashtag sisters pakai S in heart. Itu 2 hashtagnya biar langsung aku jawab dengan sepenuh hatiku ya. Ingat perjodohan kalian, jangan perjodohan aku. Dokter, ada pertanyaan lagi. Silakan. Kalau ini sepertinya dari saya sendiri. Ricis ini memikirkan pertanyaan udah dari 1 menit yang lalu. Cepat ya dok ya, tapi udah ditulis, hebatnya saya ya. Pertanyaannya adalah, kenapa perempuan muslim memiliki tekanan lebih berat untuk menikah? Dok, aku lagi mengalami hal itu dok. Gimana dok? Karena kita memang harus memperhatikan
value atau nilai-nilai yang kita punya. Iya. Nilai kita itu nilai keluarga ada, nilai budaya ada, nilai agama ada. Nah, kalau nilai agama mesti belajar perempuan muslim itu bagaimana. Karena harus memenuhi 3 hal ini, maka kita harus mempelajari semuanya. Jadi rasanya tertekan gitu. Enggak juga kan ilmu bisa dipelajari. Misalnya perempuan muslim harus ngapain. Harus imamnya harus bapaknya kan, laki-laki. Jangan mengimami keluarga dong. Iya. Kitanya tidak boleh mendominasi, artinya segala sesuatu ada yang memimpin di rumah. Nah itu, mau nggak kita dipimpin atau kita yang mau memimpin? Nah itu dia, itu pelajaran sedikit dari bagaimana Islam menuntun keluarganya. Terus kalau kita mau kerja boleh nggak? Boleh, tapi izin gitu. Maka itu dibicarakan pada waktu kita mau memilih gitu. Pilih orang yang pekerjaannya apa gitu. Oke. Begitu ya dok. Tuh buat teman-teman yang merasa lebih berat walaupun kita seorang muslim ternyata enggak, sama aja. Yang penting semua dimulai dari pikiran kita. Kan begitu ya dok. Kita lanjut ya dok. Sambil nunggu teman-teman yang udah nanya di Twitter, yang tadi sempat rame banget, sempat trending, kita lanjut lagi. Ada 2 halaman dok. Waduh. Saking banyaknya netizen. Asal nggak setebal skripsi. Wah jangan. Kemarin skripsi saya 3 kali ditolak. Iya makanya 7 tahun dok. Tapi kuat. 3 kali ditolak nggak apa-apa, belum 7 kali. Jangan 7 kali dok. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Isabella. Oke. Isabella ini katanya baru putus. Terus dia tanya, dokter, menjalankan hubungan di dunia modern ini, gimana seseorang wanita muslim dapat memulai untuk menemukan pasangan hidup? Nah, pada platform ini cocok ya? Cocok. Ini Cocok untuk banget, perempuan Mas. muslim. Yang kedua, aman. Kenapa aman? Karena ada fitur-fitur yang sudah menyaring orang-orang yang mendaftar. Kemudian ada guardian atau orang yang menemani, memantau apakah perjalanan ini belok kiri, belok kanan atau lurus gitu. Jadi kapan dia memberi pertimbangan, dia harus memberi pertimbangan tuh guardian itu. Harus memenuhi kriteria apa yang disyaratkan oleh keluarga. Misalnya harus, tentu saja kalau muslim ya harus dengan yang muslim ya. Kemudian kalau dia mempunyai budaya yang harus diikuti, kita masih mempunyai banyak suku-suku yang adat budaya harus diikuti, ya kita belajar adat budayanya bagaimana. Jangan melampaui adat itu sendiri, karena kita dibesarkan, diasuh secara adat itu. Kemudian pendidikan juga perlu. Pendidikan itu tidak harus pendidikan tinggi di sekolah, tetapi bagaimana otak kita bisa terdidik sesuai dengan situasi lingkungan dan zaman. Gitu. Kan sekarang kita sudah dididik nih, semua pakai digital, nggak belajar dong. Iya, sekarang juga gampang, dikit-dikit ada internet, ada Instagram, ada berita, bahkan di Twitter aja paling tinggi berita tuh biasanya trending-trendingnya. Tapi kalau menurut dokter nih, misalnya yang si cewek karakternya pendiam, itu cocoknya sama yang pendiam juga atau mungkin sama yang rame juga? Biar ngimbangin atau mungkin sebaliknya, kalau kata dokter gimana? Kalau pendiam dapat pendiam kira-kira gimana ya? Sepi banget dong ya. Iya. Ada deh ngomong tapi nggak terlalu kayak burung pagi hari itu. Cet gitu. Wah, itu nanti yang satu ribet juga tuh. Telinganya penuh dengan suara. Jadi berimbang. Yang diem tolong bisa mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Ya boleh saja dengan kalimat singkat begitu. Yang cerewet jangan mengutarakan semua hal. Cukup hal-hal yang bisa menenangkan juga, bisa didiskusikan. Diskusi itu tidak harus dengan suara yang meninggi. Bisa saja dengan suara datar, sehingga kita bisa menerima dengan lega. Setuju. Gitu kira-kira ya. Buat teman-teman yang mungkin
masih menanti jodohnya, masih nanya jodohku cocoknya sama yang bagaimana. Makanya nontonnya jangan di skip. Nanti kalau live-nya disimpan diputar-putar lagi terus dikirim ke doi.